Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan Schrödinger yang tadi, yang umum ya, min h bar kuadrat per 2m nabla kuadrat plus v psi sama dengan e psi kan. Maka kita akan dapat persamaan 14. Jadi Laplacian nabla kuadratnya kita masukkan ke persamaan Schrödinger, maka persamaan Schrödingernya menjadi ini. Nah, inilah persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Jadi bentuknya memang panjang gitu. Dan ya cukup rumit sih sebenarnya. Oke, well. Anyway, nanti kalian coba jalankan gitu ya. Artinya kalian coba turunkan sendiri gitu. Pelan-pelan pasti nanti ketemu. Oke, nah seperti kita lihat di sini persamaan Schrödinger yang baru kita dapat yang menggunakan koordinat bola ini itu bentuknya cukup rumit. Sehingga untuk menyelesaikannya kita bisa agak sederhanakan dengan menggunakan metode separasi variabel. Ya mirip dengan satu dimensi, tapi kalau satu dimensi kemarin separasi variabelnya adalah X dan T. Tapi sekarang tidak hanya itu saja, tapi di koordinat ruangnya sendiri, di posisinya sendiri itu kita harus separasi karena posisinya itu adalah fungsi R, theta, dan V. Sehingga di sini psi sebagai fungsi R, theta, V itu saya pecah jadi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi posisi atau ini sering disebutnya juga fungsi radial. Karena ini R kan ya, radius radial. Kemudian yang di sini adalah fungsi angular atau sudut. Oke, saya ralat. Ini psi sebagai fungsi posisi, posisinya sendiri adalah fungsi R, theta, dan V. Kemudian saya pecah psi itu menjadi fungsi radial, posisi R ya, dan juga fungsi angular, posisi theta dan V. Oke, kemudian tadi kan di persamaan Schrödinger untuk koordinat bola secara umum, tadi kan kita dapat persamaan 14. Yang di slide sebelumnya ini saya copy ke sini lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan psi sama dengan RY ini ke persamaan 14. Jadi diganti aja, psi ini diganti RY. Lalu ini juga diganti RY, ini juga diganti RY. Kemudian kita jalankan operasinya. Kayak ini misal, ini kan do psi do R. Psinya adalah RY. Turunannya terhadap R. Nah, kalian lihat di sini, R itu memang fungsi R kecil ya. Tapi kalau Y, dia sudah bukan fungsi R. Dia hanya fungsi theta dan V. Sehingga kita bisa keluarkan. Kita bisa keluarkan Y, sehingga nanti yang dalam kurung ini bisa menjadi R kuadrat Y do R kecil. Gitu. Begitu seterusnya. Yang di sini juga. Ini ada sin theta tetap. Kemudian do psi do theta. Nah, psinya adalah RY. Ingat bahwa R itu sudah tidak ada sangkut pautnya sama theta, sehingga bisa tak keluarkan dari turunannya. Sehingga ini jadi R do psi do Y karena sisanya Y, do Y do theta. Begitu juga yang dengan yang ini. Yang ini R itu sudah tidak ada sangkut pautnya sama V, sehingga bisa keluar. Jadi R, terus sisanya tinggal do 2Y, do V kuadrat. Gitu. Kemudian ini, yang di depan ini tadi, itu dalam kurungnya kan jadi ini. Tapi ini di depannya ada ini lagi, do R. Do R. Nah itu juga kita terapkan cara yang sama. Y itu karena sudah tidak ada sangkut pautnya sama R, kita keluarkan dari turunan. Itu.
Lalu tinggal R kuadrat sama do R, do R. Nah, ini harus turunan berantai. Nah, gitu semuanya disederhanakan, maka nanti kalian akan sampai ke persamaan ini. Ini ya, tak kasih contoh satu suku untuk yang ini. Ini Y-nya itu karena ada sangkut pautnya sama R kecil, maka Y-nya keluar di Y. Lalu di sini masih ada per R kuadrat ya, R kuadratnya tetap. Kemudian di sini DDR dari R kuadrat DR DR. Nah, kenapa ini yang di sini do, sini udah tak tulis jadi D? Itu karena R itu kan cuma fungsi R, cuma fungsi radial. Nah, turunan parsial terhadap fungsi radial, tapi R-nya itu adalah hanya fungsi R. Berarti turunan parsial itu sama aja turunan utuh. Jadi boleh ditulis jadi DR kecil. Oke, maka ketemu suku pertama itu dari situ ya. Suku kedua juga nanti kalian turunkan dengan cara yang sama. Ini juga. Kemudian pesi yang di sini ini juga diganti RY. Ini juga diganti R. Maka nanti akan ketemu yang persamaan di bawah. Oke, setelah itu, nah ini persamaan yang di bawah tadi, tak copy lagi di sini. Nah, setelah itu kita modifikasi sedikit persamaannya. Ini kita kali dengan dibagi YR, dan juga dikali dengan min 2M R kuadrat per H bar kuadrat. Ya, nanti bisa jadi persamaan yang bawah. Ini kan kalau dikalikan min 2M R kuadrat per H bar kuadrat, ini, itu maka yang di sini nanti hilang. Ini hilang. Nanti disederhanakan dengan modifikasi ini, maka ketemu ini. Oke, kita coba aja. Ini mula-mula tak kali sama min 2M R kuadrat per H bar kuadrat, lalu dibagi YR. Jadi ngali ya. Jadi di sini yang suku ini jadi R kuadrat per R kuadrat Y, lalu dibagi YR. DDR R kuadrat DR kecil plus ini tetap sisanya R kuadrat ya. Kemudian per YR ini ada R per R kuadrat sin theta, do theta, sinus theta, do Y, do theta. Itu plus R kuadrat per YR, R per R kuadrat sinus kuadrat theta, do 2Y, do V kuadrat. Ini sama dengan, nah, V. E-nya tak pindah ke ruas satunya, berarti ini jadi plus V minus E, ya, V minus E, ini tak jadikan satu, V dan E. Kemudian RY tetap, tapi habis itu nanti dibagi RY lagi. Per RY,
lalu dikali min 2M R kuadrat per H bar kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kemudian ini diringkas, ini nanti menjadi ini R kuadrat hilang, Y hilang. Sehingga yang suku pertama itu jadi 1 per R DDR R kuadrat DR DR kecil, kemudian plus ini yang hilang R besar ya sama R kuadrat, sehingga sin theta sehingga jadi 1 per Y dikali dengan 1 per sin theta do theta sin theta do Y do theta. Kemudian yang suku ketiga ini R-nya hilang, R kuadrat hilang, sehingga ketemu 1 per Y, 1 per sinus kuadrat theta, do 2Y, do V kuadrat. Kemudian yang ini juga RY-nya hilang, tinggal minus 2M R kuadrat per H bar kuadrat V min E. Sama dengan 0. Kemudian ini kalau kita perhatikan, kita kan sudah dapat 4 suku nih, yang biru ini ya, ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Itu ada suku yang hanya ada R tapi tidak ada Y. Ada juga suku yang hanya ada Y dan tidak ada R. Nah itu kita jadikan satu. Yang ada R semua kita jadikan satu, yang ada Y kita jadikan satu. Sehingga dapatlah persamaan ini. Ini kan sama aja sebenarnya. Hanya yang ada R saya jadikan satu, yaitu 1 per R DDR R kuadrat DR DR sama minus 2M R kuadrat per H bar kuadrat V min E. Nah ini. Lalu yang Y ada plus ini, suku ini, 1 per Y, 1 per sin theta dan seterusnya, sama 1 per Y, 1 per sin kuadrat theta dan seterusnya. Ini tak jadikan satu karena sama-sama punya 1 per Y. Jadi ada kurung kayak gini. Nah ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah kalau 2 ini sama dengan 0, maka saya boleh misalnya nih, misalnya saya bilang kalau ini segini ini sama dengan suatu nilai tertentu, katakan A. Maka nanti yang sini itu nilainya hanya minus dari nilai yang tadi saya tetapkan. Kan biar kalau dijumlah hasilnya 0. Nah, itu di situ kita ini agak ngakali sih. Jadi yang fungsi Y ini, yang plus bla 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 ini, itu saya katakan ini nilainya adalah min L kali L plus 1. Kemudian yang atas, karena di sini sudah min L plus 1, supaya sama dengan 0, maka di sini harus L plus 1. Positif. Harus positif, di sini negatif. Gitu. Nah, kalau kalian tanya pula kenapa harus bentuknya L kali L plus 1? Nah, ini ya alasan praktis saja, alasan praktis supaya nanti ketika menyelesaikan persamaan ini lebih lanjut dengan fungsi matematika itu maka lebih nyaman gitu, lebih mudah. Ya meskipun sebenarnya tidak mudah banget gitu. Nah ini nanti butuh fungsi tingkat lanjut juga. Tapi gitu. Jadi diterima aja ini itu sama dengan L plus 1, sedangkan yang bawah itu sama dengan min L plus 1. Pokoknya keduanya kalau dijumlah harus sama dengan 0. Jadi kalau ini sudah positif, di sini negatif. Oke, sehingga dari situ kita pecah persamaan yang ini, persamaan yang di kotak biru ini jadi 2 persamaan kalau gitu sekarang. Karena yang atas ini sama dengan L kali L plus 1, maka kita tulis jadi persamaan 4.16. Jadi
yang dalam kurung kurawal pertama tadi kita sama dengan kan L plus 1. Sedangkan yang kurung kurawal bawah itu sama dengan min L plus 1. Nah, persamaan sebelumnya itu kan sebenarnya dua persamaan ini dikombin. Ini kalau dijumlah, di sininya 0, ini jumlahan ini seper R bla 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 plus seper Y bla bla itu sama dengan 0. Itu adalah persamaan sebelumnya. Jadi satu persamaan dipecah jadi dua persamaan, yaitu persamaan 4.16 dan 4.17. Kalau kalian perhatikan lagi, persamaan 4.16 ini variabelnya itu hanya ada variabel R. Sedangkan yang di bawah itu ada variabel theta dan phi. Ya. Nah, ini disebut persamaan untuk radial, sedangkan yang ini persamaan angular. Angular itu kan sudut theta dan phi. Ini radial karena hanya fungsi R. Tuh. Oke, nah dua persamaan ini harus diselesaikan sendiri-sendiri, ya biar lebih simpel ya tentunya harus diselesaikan sendiri-sendiri. Nah kita selesaikan dulu untuk yang angular, bagian persamaan angular. Nah bagian persamaan angular itu yang tadi kita peroleh, saya tulis lagi di sini, ini ya 4.17. Nah, jadi persamaan 4.17 itu adalah persamaan angular. Ini merupakan persamaan yang menyatakan kebergantungan persamaan gelombang psi terhadap theta dan phi. Jadi kan psi itu adalah bergantung pada R, psi, dan theta. Nah, sekarang kita lihat dulu kebergantungannya terhadap psi dan theta dulu, terhadap angularnya dulu, terhadap phi dan theta. Nah, kemudian 4.17 itu kita modifikasi sedikit dengan cara mengalikannya dengan Y sinus kuadrat theta. Maka kita akan peroleh persamaan 4.18. Ya kan? Ini dikalikan Y sinus kuadrat theta kan jadi Y-nya hilang. Sinus kuadrat theta per sin theta itu jadi sin theta. Maka dapatlah ini. Sin theta do theta dikali sinus theta do Y do theta. Kemudian yang suku kedua juga setelah dikalikan dengan Y sinus kuadrat theta maka diperoleh do 2Y do phi kuadrat. Lalu yang ruas kanan jadi minus L plus 1, Y sinus kuadrat theta. Ya. Ini jadinya 4.18. Oke, 4.18 yang sudah diturunkan tadi kita tulis lagi di sini. Nah, di sini sekarang karena Y itu sendiri masih adalah fungsi dari dua variabel, yaitu theta dan phi, maka kita separasi lagi theta dan phi itu. Jadi kalau tadi psi yang kita separasi jadi Y dan R, nah sekarang Y sendiri itu akan kita separasi jadi fungsi theta dan fungsi phi. Nah ini jadi theta kapital dan phi kapital. Theta kapital itu adalah fungsi theta, phi kapital ya fungsi phi. Oke, jadi di sini metodenya sama ya, tinggal Y itu di persamaan 4.18 itu kita ganti sama theta dan phi. Ups. Nulis Raina. Y diganti dengan theta dan phi. Kemudian operasinya kita jalankan. Nah, di sini kan turunan terhadap theta. Untuk suku pertama dulu ya, kita lihat yang dalam kurung ini. Itu kan ada turunan Y terhadap theta. Oke, nah yang fungsi theta itu kan cuma fungsi theta besar. Yang phi kan tidak atau bukan merupakan
fungsi theta sehingga bisa keluar nanti. Oke, kita coba aja, guys. Jadi sin theta, do theta, ini V-nya keluar. Ini bisa jadi turunan penuh ya. Karena theta besar ini cuma fungsi theta. Kemudian kalau yang ini terhadap V turunannya berarti yang keluar adalah theta-nya. Oke, kemudian di suku pertama ini, oh ini ada kurung. Bentar. Di suku pertama ini kemudian ada turunan lagi terhadap theta. Nah, tapi di sini ada V. V itu kan sudah bukan fungsi theta, berarti ini bisa tak keluarkan. Jadi V tak tulis di sini aja, di sini hilang. Oke, habis itu kita bagi dengan ini semua ruas kanan dibagi, ruas kanan dan kiri dibagi dengan theta V. Maka nanti yang suku pertama itu karena dibagi dengan theta V, maka akan ada sepertheta, ya, sepertheta, sinus theta, d theta, sin theta, d theta, d theta. Ini ketemu ini, yang bawah ini. Kemudian suku ini kalau dibagi dengan theta V kan jadi seper V, do 2V, do V kuadrat. Nah, itu ketemu yang ini. Lalu yang ini, kalau dibagi dengan theta V, maka tinggal min L, L plus 1 sinus kuadrat theta. Lalu saya pindah ke ruas kiri, dipindah ke ruas kiri, jadi ketemu ini. Oke. Kemudian, kalau kalian perhatikan lagi, suku-suku ini ada yang hanya bergantung pada theta, ada yang bergantung sama V aja. Maka kita kelompokkan yang bergantung sama theta itu yang ada di dalam kurung kurawal. Kemudian ini yang bergantung pada V cuma satu suku ya. Nah, ini kita terapkan strategi yang sama dengan tadi. Kalau ini dijumlahkan, kurawal ini dengan suku ketiga ini dijumlahkan sama dengan 0, maka misalnya saya tetapkan nih nilainya yang suku ini adalah minus M kuadrat gitu misal, maka yang di sini itu harus segini nih harus sama dengan berapa? Supaya 0 berarti di sini harus plus M kuadrat. Nah, jadi plus M kuadrat ditambah min M kuadrat kan sama dengan 0. Jadi sama. Nah, jadi ini strateginya satu persamaan kita pecah lagi menjadi dua persamaan. Nah, dua persamaannya yaitu ini. Ini yang persamaan 4.20 itu yang di dalam kurung kurawal di depan ini. Ini itu kita sama dengan M kuadrat. Lalu untuk yang persamaan berikutnya itu yang suku seper V, D2V, dV kuadrat itu sama dengan min M kuadrat. Maka ketemulah persamaan 4.21. Oke, dari persamaan 4.20 dan persamaan 4.21 itu yang paling mudah kita kerjakan dulu pastinya adalah yang paling pendek kan. Yang paling pendek kan 4.21. Ya, kita selesaikan dulu yang paling pendek. Nah, persamaan 4.21 itu bisa kita tulis jadi ini D2 psi dV kuadrat sama dengan min M kuadrat V. Jadi V-nya tak pindah ruas gitu. Nah, solusi dari ini persamaan diferensial orde 2 ini dengan ininya konstannya itu minus, itu kan bentuknya adalah eksponensial IMV atau bisa juga dalam bentuk sin cos.
Tapi kita pakai eksponensial aja. Nah, ini kan fungsi periodis ya. Ini fungsi periodis. Karena kalau kalian gambar grafiknya ini periodis. Kayak sin cos. Nah, maka terdapat syarat periodik di mana V dari V plus 2Pi itu akan balik lagi nilainya sama dengan V saat V. Jadi nilainya pas sudutnya V plus 2Pi itu akan sama kembali dengan nilainya saat sudutnya adalah V. Sehingga kalau syarat ini kita masukkan ke persamaannya, persamaan eksponensial IMV ini, maka kita bisa dapat yang bawah ini kan. Kita masukkan ya. Jadi eksponensial IM, V-nya kita ganti V plus 2Pi, jadi ini. Itu sama dengan kalau V-nya saat sudutnya adalah V. Jadi eksponensial IMV. Ini dua-duanya V maksudnya. Ini simbol untuk fungsi, ini simbol untuk variabel ya. Dua-duanya itu V. Jadi saya VV itu kalian perhatikan tulisannya aja. Oke. Jadi ada syarat ini. Ada syarat periodisasi. Kalau syarat periodisasinya kita masukkan ke persamaan V, maka kita dapat ini. Eksponensial IMV plus 2Pi sama dengan eksponensial IMV. Nah, ini bisa terjadi kalau eksponensial 2Pi IM itu sama dengan 1. Atau dengan kata lain, M itu harus memenuhi syarat ini. M itu harus nilainya adalah 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi indeks M itu tidak boleh sembarangan, tapi nilainya adalah ini. Nah, M ini selanjutnya nanti akan disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Kuantum, ya, magnetik kali ya. Kayaknya sih, magnetik ya. Guys. Ya, pokoknya ini adalah salah satu dari bilangan kuantum. M itu nilainya harus 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian, nah kita kan sudah selesaikan nih untuk persamaan 4.21 itu penyelesaiannya adalah eksponensial IMV. Nah, persamaan 4.20 sekarang kita selesaikan. Oke, itu untuk persamaan theta ya, 4.20 itu untuk theta. Oke, persamaan 4.20 ini kita modifikasi menjadi persamaan 4.25. Nah, persamaan 4.25 itu di matematika ini kita bisa selesaikan dengan fungsi Legendre. Ini. Di sini solusinya udah saya kasih bentuknya kan. Dari persamaan yang di atas 4.25 itu adalah solusinya adalah ini. A, P, kemudian ada indeks di bawahnya L dan indeks di atasnya M dari cos theta. Ini bukan perkalian tetapi P ini adalah fungsi dari apa? Fungsi dari cos theta. Nah, namanya P itu adalah fungsi ya Legendre. Ini disebut dengan associated Legendre function. Legendre itu tulisannya Legendre. Ini orang Prancis. Jadi kita bacanya Legendre function. Associated Legendre function. Nah, jadi kalian enggak perlu kita enggak perlu menyelesaikan ini dari scratch ya, persamaan 4.25 dari scratch banget, dari mentah banget, tapi kita langsung ambil aja di matematika. Kalau kita dapat fungsi yang bentuknya seperti ini, maka solusinya adalah menggunakan associated Legendre function. Saya nggak tahu kalian pernah belajar ini atau belum di Vismat.
Mungkin pernah ya, mungkin pernah karena di Boas itu ada ini Legendre. Tapi kalaupun belum, tidak masalah. Kita terima aja solusi dari fungsi theta atau solusi dari persamaan theta itu bentuknya dengan associated Legendre function. Dan ini PLM ini sendiri itu sudah ada penjabarannya. Penjabarannya itu ini, persamaan 4.27. Jadi PLM kalau ini sebagai fungsi X, artinya variabelnya adalah X, itu bentuknya adalah 1 minus X kuadrat pangkat absolut M bagi 2 DDX. DDX ini turunan ya, jadi turunan ke M dari PLX. Nah, di sini ada PLX lagi nih, PLX. Nah, PLX ini sendiri itu disebut dengan Rodriguez function. PLX-nya sendiri itu sudah didefinisikan juga kayak gini bentuknya. Seper 2 pangkat L faktorial DDX order L dari X kuadrat min 1 L. Nah, ini PLX itu disebut dengan polinomial Legendre ke L atau juga disebutnya dengan Rodriguez formula. Rodriguez, tulisannya susah. Oke, nah sekali lagi kita tidak perlu menyelesaikan persamaan 4.25 dari scratch, tapi kita langsung ambil aja penyelesaian yang ada di matematika dengan menggunakan fungsi Legendre. Yang penting kita bisa menggunakan fungsi Legendre ini untuk menyelesaikan sistem kuantumnya pastinya. Nah, yang harus kalian pegang itu adalah persamaan 4.26, 4.27, dan 4.28. Ini kita pegang. Oke, saya kasih contoh bagaimana menggunakan formula untuk fungsi Legendre ini. Oke, jadi contoh perhitungannya ya. Oke, tadi ini kebalik nih saya nulisnya. Harusnya ini dulu baru ini. Jadi PLM itu didefinisikan ini, lalu PL itu didefinisikan ini. Sehingga misalnya kita mau hitung ini L dan M itu kan angka ya. Jadi L dan M itu nanti diganti angka. Misal nih, aku mau hitung untuk L sama dengan 0, M sama dengan 0. Nah, maka di sini PLM X itu kan jadinya 1 minus X kuadrat, M-nya 0. Pangkat 0. 0 dibagi 2 ya, nanti 0 ya. Lalu DDX, pangkatnya 0 lagi. Lalu PLX, lah L-nya 0, berarti P0X. Gini kan. Nah, ini karena pangkat 0 berarti yang ini dan ini itu sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan P0X. Nah, sekarang P0X bagaimana menghitungnya? Lah, pakai rumus yang di sini. Jadi P0X itu adalah 1/2 pangkat 0 ini kan L ya. Jadi L yang di sini kita gantikan dengan 0. Berarti 2 pangkat 0, 0 faktorial, lalu DDX, L-nya 0, kemudian di sini X kuadrat min 1 juga pangkat 0. Nah, pangkat 0 ini mesti hasilnya 1. Nah, sehingga 1/2 pangkat 0. 2 pangkat 0 juga 1, 0 faktorial juga 1. Jadi 1 hasilnya. P0 X-nya itu 1. Ya, ini. Ini kan contoh ya. Contoh itu P0 X-nya adalah 1. Jadi dapatnya ini itu dari hitungan yang seperti saya kerjakan itu. Kemudian kita akan mau cari ini. PLM ya. PLM untuk L sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Nah, berarti P00 kan, P00X. Nah, itu
kan sama dengan P0X. Nah, P0X-nya sama dengan 1. Ya udah berarti sama dengan 1. Nah, nanti kita coba juga kalau misalnya L-nya 1. L-nya 1 bagaimana? L-nya 2 bagaimana? Dan seterusnya. Ini untuk L yang 1 ya. Kita coba lagi untuk L sama dengan 1. L sama dengan 1, ini ngitung PLX-nya dulu. PLX. Berarti kalau L sama dengan 1, berarti P1X itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1 dikali 1 faktorial dikali dengan DDX pangkat 1 X kuadrat min 1 pangkat 1. Nah, ini sama dengan kalau diringkas kan jadi 1/2 ya. 2 pangkat 1 kan 2. Terus ini DDX pangkat 1 itu artinya apa? Artinya gini loh, ini DDX dari fungsi X kuadrat min 1. Gitu. Pangkat 1 di sini artinya turunan orde 1. Nah, nanti kalau L-nya 2 berarti kita ketemu turunan orde 2. Diturunkan 2 kali. Kalau L-nya 3 diturunkan 3 kali dan seterusnya. Nah, ini kita lanjutkan. X kuadrat min 1 itu kalau diturunkan jadinya 1/2 kali 2X. Berarti kan sama dengan kalau diringkas jadinya X. Nah, makanya ketemu ini. P1X sama dengan X. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain untuk PLM kalau ini. PLM. Oke, nanti kalian coba hitung. Untuk yang PLM, di sini M-nya 0, L-nya 2. Ini bagaimana kok bisa dapat setengah 3X kuadrat min 1. Kemudian kalau M-nya 1, L-nya 2, kenapa bisa ketemunya 3X akar 1 min X kuadrat. Dan seterusnya. Itu kalian coba sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Cara menggunakan atau menghitung polinomial Legendre ini ada pertanyaan enggak? Oke, enggak ada respon, tak lanjutkan berarti. Oke. Nah, ini adalah beberapa fungsi Legendre yang sudah dihitung ya. P11, P10 dan seterusnya. Nah, tapi dibedakan ya, yang di sini itu masih bentuk umum dalam fungsi X. Dalam fungsi X semua ini. Yang saya hitung tadi juga dalam fungsi X. Nah, apakah yang kita pakai dalam fungsi X? Ya tidak, no. Karena di slide sebelumnya kita tahu bahwa solusi kita itu bentuknya adalah APLM dalam fungsi cos theta. Cos theta. Jadi X-nya diganti dengan cos theta. Di akhir nanti diganti dengan cos theta. Makanya di yang tabel ini itu sudah dalam fungsi cos theta. Jadi PLM cos theta. Nah, kalau kalian sudah hitung dalam X, tidak apa-apa, tinggal diganti X-nya dengan cos theta. Tuh. Ya, nanti kalian coba juga turunkan untuk beberapa fungsi Legendre ini dapatnya bagaimana. Tapi tadi sudah tak contohkan. Oke, nah kemudian ketentuannya untuk nilai L itu nilainya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya bilangan, apa namanya ini? Bilangan bulat ya, integer. Kalau M tadi kan nilainya boleh 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, atau dengan kata lain M itu berhubungan sama L. Jadi M itu nilainya antara min L sampai L. Jadi antara min L sampai L. Kalau misal ya ini, misalnya L-nya itu sama dengan 2, berarti M yang mungkin itu adalah dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ini mirip dengan di kimia yang pernah kalian belajar di kelas berapa? 12 apa 11 ya. Itu kan ada ya bilangan kuantum L dan M. Nah, kayak gitu. Di L itu mulainya dari 0 tapi.
Nah, kalau L-nya 0, M yang mungkin berapa? M yang mungkin, ingat dari min L sampai L. Nah, min 0 ya 0, plus 0 ya 0. Berarti L sama dengan 0, itu M-nya cuma boleh sama dengan 0. Nah, kalau L-nya sama dengan 1, berarti M-nya ya dari min 1, 0 sampai 1. Jadi dari min L sampai L. Itu diingat. Oke, makanya di sini di contoh-contoh ini kalau L-nya 1 itu kan M-nya cuma ada 1 dan 0. Oh ya, ini mungkin nanti kalian bingung. Mungkin ada yang nanyakan kalau misalnya P1 min 1 gimana, Bu? Nah, ini itu nilainya sudah sama dengan P11, jadi cuma ditulis sekali. Kan tadi kalau L-nya sama dengan 1, M-nya itu boleh min 1, 0, dan 1 ya. Nah, berarti kan harusnya itu PLM, M-nya itu boleh ada yang min 1, tetapi kok nggak ada ya, karena nilainya sudah sama dengan P, M sama dengan 1. Jadi ditulis saya sekali aja. Oke, dilanjut. Oke, kemudian elemen volume pada koordinat bola, itu kalian ingat-ingat lagi dulu di Fismat atau di apa itu elektromagnetika itu kan pernah belajar elemen volume pada koordinat bola itu bentuknya seperti ini. R kuadrat sin theta dr d theta dv. Kalau di koordinat kartesian ya dx dy dz. Itu ya. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya tadi untuk syarat normalisasi. Ingat besi itu harus ternormalisasi ya. Harus ternormalisasi kan. Syarat normalisasi itu integral min tak hingga sampai tak hingga dari besi D3R sama dengan 1 gitu kan ya. Nah, si D3R-nya itu kita ganti dengan ini untuk koordinat bola. R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, ini walaupun tidak ditulis ini batasnya jelas ya, min tak hingga sampai tak hingga. Oh ya, batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi ingat min tak hingga dan tak hingganya untuk variabel R, theta, dan V itu kan tak hingganya atau batas apa ujungnya itu kan ada perbedaan. Nah, kalau R itu kan jarak antara pusat koordinat ke satu titik. Nah, itu batasnya benar dari min tak hingga sampai tak hingga. Kan jarak itu dari negatif sampai sana. Oh, wait. Ini koordinat bola. Oke. Tak ralat. Wait. Ini nggak boleh nih min tak hingga sampai tak hingga, ngawur gitu saya. Oke, tak ralat. Jadi kalau satu dimensi atau di koordinat kartesius itu batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga, kan ujung bumi yang sana sampai ujung bumi yang sana gitu kan ya. Tapi kalau koordinat bola itu kan gambarnya koordinat bola itu kan gini. Ini kalau itu kartesiannya, koordinat bola itu kan kayak gini ya. Jadi ini pusatnya, ini pusat dunia lah katakan gitu, ini titik kita, posisi kita di sini. Nah, ini kan R kan. Nah, berarti R itu nilainya adalah dari ini, kalau sesuatu ada di pusat dunia itu kan 0 ya. 0 sampai seterusnya, sampai tak terbatas. Jadi untuk DR itu batasnya dari 0 sampai tak terhingga. Terus kalau theta batasnya dari mana? Theta tadi kan ini sudut ini ya, antara bidang garis vertikal ke vektor R-nya ini adalah theta. Nah, theta itu kan berarti dari sini sampai ke sini. Berarti theta itu dari 0 sampai pi ya, sampai pi. Karena sudutnya kalau dia pas gini itu 0, tapi kalau pas begini berarti kan sudut segini itu ada 180 derajat atau pi. Sedangkan V itu tadi kan sudut antara sumbu X ini ke proyeksinya vektor R. Jadi di sini ini adalah V. Nah, V ini muternya kan 360 derajat atau batasnya berarti dari 0 sampai 2 pi. Oke. Jadi definisi tak hingga di koordinat bola itu tidak
langsung masuk batas min tak hingga sampai tak hingga, tetapi dari pusat koordinat ini sampai seterusnya tak hingga gitu. Karena dengan definisi ini kita sudah mencakup semua dunia, semua jagat raya. Kalau koordinat kartesian kan nggak begitu. Koordinat kartesian itu kan x itu cuma dari sini sampai sini katakan ya. Positif x itu cuma dari sini sampai sini. Nah yang sana itu harus kita sertakan negatifnya. Kalau R kan enggak. R itu bisa dari sini ke sini, itu juga positif R, ini ke sana, itu juga sudah tercakup. Karena R itu kan muter koordinat bola. Jadi batasnya seperti itu. But anyway, intinya psi itu harus ternormalisasi. Artinya kalau diintegralkan terhadap semua komponennya itu harus sama dengan 1. Nah, psi sendiri tadi sudah kita separasi ya, sudah kita bedakan jadi 2 fungsi yaitu R dan Y. R dan Y. R ini adalah fungsi dari R aja, Y ini fungsi theta sama V. Nah, sehingga ini psi kuadrat itu juga bisa tak tulis jadi R kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian saya tata yang ada R-nya itu jadi 1, nih, yang ada theta dan V-nya jadi 1 di sini. Nah, ini semua harus sama dengan 1. Oke, harus sama dengan 1. Nah, kalau gitu boleh aja ini tak pecah jadi ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Kenapa? Karena toh kalau dikalikan ini berdua hasilnya juga 1. Ya, jadi sekarang persamaan normalisasi juga dipecah jadi 2. Jadi 2. Yaitu yang R, ini jadi R kuadrat dr sama dengan 1. Nah, kan integralnya dari 0 sampai tak hingga. Ini batasnya tadi dr itu 0 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua, suku kedua ini y kuadrat sinus theta d theta dv itu juga harus sama dengan 1. Batasnya untuk theta, d theta itu dari 0 sampai pi, sedangkan dv itu dari 0 sampai 2 pi. Tuh. Oke, jadi nanti dinormalisasi sendiri-sendiri, R harus ternormalisasi, Y juga harus ternormalisasi gitu artinya. Oke, setelah dinormalisasi untuk Y ya, Y, syarat normalisasinya kan ini. Ini syarat normalisasi untuk Y. Setelah dinormalisasi dan digabungkan tadi Y kan tak pecah jadi theta sama V ya. Theta dan V-nya sudah diselesaikan sendiri-sendiri. Yang theta itu bentuknya adalah Legendre polinomial, yang V ini bentuknya eksponensial IM V. Nah, itu kita gabungkan dan kita normalisasi, akhirnya dapatlah persamaan 4.32. 4.32. Nah, ini dapatnya tadi ya, Legendre polinom ini dari fungsi theta ya. Kalau eksponensial ini yang dari fungsi V. Nah, ini itu konstanta normalisasinya. Yes, ini langsung kita pakai 4.32. Nah, lalu epsilon ini ada nilainya yaitu min 1 pangkat M. Untuk nilai M lebih besar sama dengan 0. Dan epsilon sama dengan 1 untuk M kurang dari 0. Oke. Selain itu fungsi Y juga memenuhi syarat ortogonal. Syarat ortogonal artinya kalau kita ketemu indeks M dan L yang sama, jadi kalau misalnya M sama dengan M aksen dan L sama dengan L aksen itu nanti bukan pes Y L M konjugat kali Y M aksen L aksen itu sama dengan 1. Tetapi kalau tidak sama dengan maka hasil kalinya itu sama dengan 0. Makanya ini dikasih simbol pakai delta Dirac ya. Delta Dirac ini ada maknanya delta L aksen itu adalah gini maknanya. Sama dengan 1 jika
L sama dengan L aksen, sama dengan 0 jika L tidak sama dengan L aksen. Kemudian MM aksen juga sama gitu. Sama dengan 1 atau sama dengan 0. Jika 1 itu maka M sama dengan M aksen. 0 jika L tidak sama dengan L. Kok L sih? M. M tidak sama dengan M aksen. Oke. Jadi diterima ini Y atau fungsi anggular kita harus ketemu bentuknya itu seperti di persamaan 4.32. Nah, di sini saya nggak kasih tugas kalian nurunin ini, udah kita terima aja 4.32, tapi kita harus bisa memakainya. Artinya apa? Artinya kita bisa menguraikan PLM ini, kemudian nanti konstanta normalisasinya bisa kita hitung kalau kita sudah tahu M dan L-nya berapa. Oke, nah ini Y itu kalau dijabarkan untuk beberapa nilai L dan M, hasilnya itu yang di tabel 4.2 ini. Ini ya, jadi ini kan nilai, misalnya ini artinya M-nya 0, L-nya 0, kamu masukkan ke persamaan ini, hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian kalau M-nya plus minus 1 gitu misal, kemudian L-nya 1, nah kamu masukkan ke sini, maka nanti ya dapat lagi. Dan seterusnya. Ini juga kalian harus mencoba ya, harus mencoba menghitung nanti. Oke, tak kasih contoh untuk Y00. Yang lain nanti kalian hitung sendiri ya. Untuk M sama dengan 0, L sama dengan 0. Artinya kita mau cari Y 0, 0. Berapa? Kita masukkan ke sini. Ya. Y 0, 0 berarti sama dengan epsilon. Epsilonnya berapa? Kalau M-nya 0. M-nya 0 ya boleh, ini ya boleh min 1 pangkat 0 kan 1 juga sama ya. 1 berarti epsilonnya 1. Epsilonnya 1, kemudian akar, nah ini kita hitung nih akarnya ini. Nah, 2 kali 0, 2 kali 0 plus 1 per 4pi, kemudian di sini L-nya 0 lagi, berarti berapa itu? 0 minus M-nya juga 0 per 0 plus 0. Oh, faktorial ini, jangan lupa, faktorial. Plus 0 faktorial. 0 faktorial itu 1 ya. Bukan 0, tapi 1. Kemudian dikali dengan ini, suku berikutnya ya. Eksponensial I kali 0 kali V. Karena M-nya 0. Kemudian dikali dengan polinomial Legendre tadi. P00 untuk cos theta. Nah, ini nanti kita lihat nilainya P00 itu berapa. Di tabel sebelumnya ya, sebelum ini. Nah ini kita hitung. Kalau ini 2 kali 0 ya. 0 plus 1 berarti 1 per 4pi ya. Yang di akar itu jadi 1 per 4pi. Karena 0 faktorial itu semuanya 1. Ini 1 per 1. Berarti jadi akar 1/4 pi. Kemudian eksponensial pangkat 0. Ya 1 toh. 1. Jadi nggak usah ditulis. Kemudian tinggal kita cari P00. P00 itu kan tadi kita juga udah hitung. P00 itu 1 ya. Kalau enggak percaya kita balik ke P. Fungsi Legendre. P00. Oh enggak ada ini. P00 di tabelnya enggak ada. Tapi kita tadi udah hitung. P00. Nah ini P00. P00 itu kan 1 ya. P00 1. Jadi kita masukkan P00-nya 1. Mana tadi kok hilang? Nah, ini 1. Ini 1. Berarti jadilah akar 1/4pi. Atau bisa tak tulis jadi 1/4pi pangkat 1/2. Oke. Jadi dari situlah dapatlah nilai-nilai yang ada di tabel. Dari persamaan ini. Persamaan ini. Jadi yang penting kalian bukan menurunkan. Kalau menurunkannya nanti panjang banget, tapi target saya cuma kalian bisa menggunakan persamaan ini.
Nah, nanti kalau yang katakan yang ini Y03 ya, berarti kalian masukkan L-nya 3, M-nya 0. Masukkan ke persamaan ini, jadilah ini. Itu ya. Itu untuk persamaan angularnya, Y-nya. Y ini juga disebut sebagai spherical harmonic function. Oke, sekarang kita pindah lagi ke komponen radial. Nah, tadi sekali lagi besi tadi kan tak pisah jadi R dan Y ya. Y-nya udah final, finish, udah selesai kita. Dapatnya persamaan yang panjang di kotak tadi. Nah, R-nya sekarang gimana? Nah, tadi kan kita sudah memisahkan persamaan Schrödinger itu jadi dua bagian, jadi R dan juga jadi theta V. Nah, yang R itu di persamaan 4.16 tadi kita tulis lagi ya, untuk supaya kita ingat bentuknya itu jadi seperti ini. Nah, di situ ada kebergantungan terhadap V. Jadi solusi dari persamaan 416 itu nanti tergantung bentuk V kita bagaimana. Oke, ini dimodifikasi aja. Pokoknya persamaan 416 ini dikalikan R semuanya. Kali R semua, maka nanti ketemu persamaan 35. Oke, nah di sini untuk memudahkan analisis kita, itu kita definisikan lagi fungsi lain, ya, fungsi lain namanya U. Nah, U ini sebenarnya itu merepresentasikan fungsi untuk komponen radial. Jadi sama aja atau setara aja dengan R besar yang ini, tapi tak ganti dengan U supaya nanti pas menyelesaikan persamaan 4.35 itu agak lebih sederhana begitulah. Nah, U sendiri definisikan sebagai R kecil dikalikan dengan R besar, fungsi radial itu. Atau dengan kata lain, fungsi radial R besar itu sama dengan U per R. Nah, kalau R besar ini tak turunkan terhadap R kecil, maka dapat ini. Dapatlah persamaan ini. Jadi ini diturunkan terhadap R kecil gitulah. Itu kan jadinya R dikali DU DR min U per R kuadrat. Jadi pakai UV ya, UV min VDU. UV aksen min V aksen U. UV aksen. Ya itulah. Pokoknya pakai turunan UV atau turunan berantai gitu ya, dapat ini. Oke, kemudian yang suku ke R kuadrat dr. Nah, suku ini itu kan ada R kuadrat dr besar dr kecil. Nah, ini juga kita lihat turunannya terhadap R kecil itu bagaimana bentuknya. Tapi dalam U ya, dalam U. Oke, jadi kalau dihitung itu nanti ketemunya R D2U dr kuadrat. Jadi turunan kedua U terhadap R. Ini mudah kok. Ini cuma R besarnya itu diganti sama U gitu loh. Jadi ini sebenarnya asalnya dari ini. DDR R kuadrat D U per R DR. Ini ya. Nanti ketemu akhirnya ini. Oke, setelah itu persamaan 4.35 yang ini tadi kan dalam R besar semua. Nah, itu diganti dalam U. Nah, makanya ini yang suku pertama DDR R kuadrat DR itu diganti jadi ini R D2U DR kuadrat. Nah, fungsinya kita tadi ngitung dulu di awal itu. Jadi R besarnya diganti dengan U semua, di situ dimodifikasi persamaannya, maka kita akan ketemu bentuk seperti ini, 4.37 itu. Nah, 4.37 itu kan mirip sama persamaan Schrödinger yang biasa ya. Tapi ini kan biasanya cuma
V gitu. Lalu U-nya adalah besi kan biasanya. Nah, oke, karena ini analog dengan persamaan Schrödinger dan bagian ini itu biasanya adalah V saja, potensial saja. Cuma sekarang potensialnya ketambahan ini min H bar kuadrat, plus H bar kuadrat per 2M L kali L plus 1 per R kuadrat. Nah ini suku ini juga sering disebut sebagai V efektif. Karena kalau di persamaan Schrödinger yang biasa ini sebagai V-nya. Maka disebut V efektif suku itu. Nah ini. Oke. Nah U itu kan sama dengan R per R ya. Sorry. R kali R. U itu adalah R kali R. Nah, karena R itu memenuhi syarat normalisasi, berarti U juga harus memenuhi syarat normalisasi. Artinya harus memenuhi ini. Oke. Nah, persamaan 4.37 ini bisa kita selesaikan kalau kita sudah tahu V-nya. V-nya bentuknya seperti apa. Kalau belum ya kita belum bisa menyelesaikan. Nah, ini seperti di kasus satu dimensi kemarin. Di kasus satu dimensi itu kita terapkan persamaan Schrödinger itu untuk berbagai sistem kuantum kan. Nah, berbagai sistem kuantumnya itu yang membedakan apanya toh? Yang membedakan itu cuma V-nya. Kalau harmonis osilator ya 1/kx kuadrat. 1/2 kx kuadrat. Kalau misalnya infinite potensial atau sumur potensial tak hingga itu berarti potensialnya di dalam sumurnya itu kan V-nya 0. Sedangkan di luar itu V-nya tak hingga. Kemudian kalau di partikel bebas itu V-nya 0 di semua tempat dan seterusnya. Jadi yang membedakan nanti cuma V-nya ini, V besarnya ini. Tapi persamaan radialnya ya ini. Di 3 dimensi itu kita pakai yang U ini, yang 437 ini. Jadi 437 jangan dilupakan. Oke, nah sekarang kita coba aplikasikan persamaan Schrödinger 3 dimensi itu ke kasus tertentu. Contohnya ini potensial tak hingga 3 dimensi. Kalau kemarin kita belajar potensial tak hingga 1 dimensi yang solusinya adalah A sinus bla 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 itu ya. Sekarang kita coba aplikasikan yang 3 dimensi. Oke, jadi ini sama dengan kasus di 1 dimensi ya, di mana potensialnya itu dibatasi oleh potensial tak hingga. Kalau kemarin di 1 dimensi itu kan hanya kayak gini. Nah ini di sini biasanya 0 sampai A gitu ya, 0 sampai A, di sini tak hingga. Ini X sama dengan 0 dan X sama dengan A. Nah kalau di kasus 3 dimensi ini bentuknya kayak pembatasnya itu kayak benar-benar kayak sumur bulat gitu. Kalau kalian pernah ke desa itu kan ada sumur yang dikerek itu ya. Itu kan bentuknya silinder itu. Jauh ke dalam gitu. Set. Nah. Cuman ini enggak ada batasnya karena ini potensialnya tak terhingga. Tak terhingga ya. Jauh di sana tak hingga. Nah, ini daerah ini titik pusatnya, titik nolnya di sini. Lalu ini batasnya kan untuk R sama dengan R lebih besar dari A, potensialnya tak terhingga. Kalau R kurang dari A, potensialnya 0 kan. Jadi ini daerah yang potensialnya tak hingga itu adalah R sama dengan A di sini. Daerah ini tuh daerah R sama dengan A. Jadi partikel kita, elektron kita itu terkungkung di sistem ini. Nah, terkungkung di sini. Gitu, gampangannya kayak gitu. Atau enggak? Ya, ininya si partikel kita hanya bisa terkungkung di daerah R kurang dari A. Nah, kalau begitu,
di daerah R lebih besar dari A, di daerah R lebih besar dari A, itu partikel kan nggak bisa melampaui R lebih besar dari A, karena potensial penghalangnya itu tak terhindari, sangat kuat, sehingga partikel nggak bisa keluar dari daerah R kurang dari A. Sehingga untuk daerah R lebih besar daripada A, ini fungsi gelombangnya udah pasti 0. Nah, sekarang tinggal kita berfokus ke daerah R kurang dari A. Oke. Nah, persamaan 4.37 itu 4.37 kan yang ini. 4.37 ini untuk sistem kita itu akan menjadi seperti ini. D2U dr kuadrat sama dengan L kali L plus 1 per R kuadrat min K kuadrat U. Kenapa bisa begitu? Ya karena di persamaan 37 tadi kan bentuknya min H bar kuadrat per 2M D2U dr kuadrat plus V plus H bar kuadrat per 2M L plus 1 per R kuadrat U sama dengan EU gitu ya. Nah, di daerah oke, ini jadi daerah R lebih besar dari A, ini pesinya sudah 0. Tinggal daerah ini ada pesi. Nah, pesinya itu nanti kita nyatakan dalam U sama Y pastinya. Tapi kita cari yang U dulu dengan persamaan 4.37 yang ini. Nah, jadi di daerah ini itu kan V-nya yang 0. V-nya 0 ya. Jadi kita masukkan V-nya 0 di sini. Sehingga persamaannya ini jadi D2U dr kuadrat min H bar kuadrat per 2M-nya, jangan lupa. Ini sama dengan, ini tak pindah ruas, jadi E min H bar kuadrat per 2M L plus 1 per R kuadrat. Ini U gitu ya, kurang lebihnya. Kemudian kalau ini kita bagi dengan min H bar kuadrat per 2M semua, ruas kanan dan kiri, maka akan jadi D2U dr kuadrat itu sama dengan kita bagi dengan min H bar kuadrat per 2M, yang ini yang ada L-nya itu berarti koefisiennya ini hilang, sehingga jadi L plus 1 per R kuadrat yang ini. Kemudian E-nya sendiri itu kita bagi dengan min H bar kuadrat per 2M, jadi minus 2ME per H bar kuadrat. Ini kalikan U. Nah, ini minus 2ME per H bar kuadrat itu kita definisikan jadi minus K kuadrat. Atau dengan kata lain 2ME per H bar kuadrat ini kita definisikan jadi K kuadrat. Nah, bentuk lainnya maka K sama dengan akar ME per H bar. Oke, jadi ini kalau dijadikan K kuadrat maka ketemu persamaan 441. Oke, selanjutnya kita selesaikan persamaan 441 itu. Jadi ini sudah kita dapat persamaan 441 ya. Persamaan 441 sudah dapat. Nah, L itu kan nilainya bisa berbagai macam. L itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi penyelesaian penyelesaian U itu tergantung nilai L-nya. Nilai bilangan kuantum L-nya berapa. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita selesaikan dulu untuk kasus yang paling sederhana, yaitu untuk L sama dengan 0. Untuk L sama dengan 0, kalau kita masukkan L sama dengan 0 ke persamaan 441, maka persamaannya tinggal sederhana, yaitu D2U dr kuadrat sama dengan min K kuadrat U. Nah, bentuk ini yang sudah sering kita temui kan. Solusi dari persamaan diferensial order 2 kayak gini, pasti kan bentuknya A sinus KR plus B cos KR. Nah, tinggal kita terapkan syarat batas, ya, syarat batasnya. Nah, syarat batasnya agak sedikit tricky.
digit. Ayo kita. Oke. Nah, kita lihat kalau R sama dengan 0, ketika R sama dengan 0, itu apa yang terjadi? Kalau R-nya sama dengan 0, maka sebelum ke situ ini kalian perlu tahu kalau sinus KR itu bisa dijabarkan jadi, atau sinus X dulu. Sinus X itu bisa dijabarkan jadi X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial min dan seterusnya. Kemudian kalau cos X itu dijabarkan jadi 1 minus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3, kok 3 sih? 4 ya, 4 faktorial. X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang untuk R sama dengan 0. Untuk R sama dengan 0, kita ingat kalau R besar itu sebenarnya yang kita pakai nanti di besi itu kan R besar ya, bukan U ya. R besar itu kan UR per R. Nah, tadi kita pakai U itu cuma biar persamaannya lebih ringkas, lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi at the end nanti kita tetap cari R besarnya. Nah, kalau R-nya sama dengan 0, kalau R-nya sama dengan 0, kita masukkan UR-nya itu untuk yang suku ini, suku cos. Cos itu kalau dijabarkan kan jadi ini tuh, 1 min X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Kalau tak ambil satu suku aja, berarti kan cos X itu tak dekatinya jadi 1. Oke, karena sangat kecil kan X-nya. Kalau mendekati 0 kan sangat kecil, jadi bisa ininya 1. Jadi suku yang ini itu jadi B dikali 1. Ya, cos itu kan 1. B kali 1. Nah, padahal R besar itu adalah U per R. Oke, sinnya juga tak tulis sekalian. Sin KR itu kalau diekspansi itu jadi X ya. Kalau tak ambil satu suku aja berarti kan X. Nah, X itu kalau dalam X, lah ini dalam KR berarti ya KR ya, KR. Ini ekspansinya jadi ini. Nah, R besar itu berarti jadi U per R kecil. Berarti kalau tak tulis dalam ekspansinya ini kan AKR plus B kali 1 dibagi dengan R kan. Nah, ini R, di sini ada R, di sini ada R, berarti bisa hilang R-nya jadi AK, sedangkan yang satunya itu B dikali 1 per R. Nah, masalahnya adalah kalau R-nya itu benar-benar sama dengan 0, maka 1 per R itu kan jadi tak terhingga nih. Berarti kan fungsi gelombang kita jadi terekspan, tereksplod, jadi tak hingga. Nah, itu kita tidak ingin hal tersebut terjadi, maka kita tidak akan menggunakan yang cos. Yang cos itu tidak kita gunakan. Artinya kita ambil B-nya sama dengan 0 supaya ya kita tidak pakai yang suku kedua. Jadi UR-nya itu cuma dalam bentuk A sinus KR. Oke ya, jadi UR kesimpulannya adalah UR itu sama dengan A sinus KR. Nah, kalau ini dinormalisasi, A sinus KR itu dinormalisasi, nanti ketemu A sama dengan akar 2 per A. Sehingga UR-nya setelah ternormalisasi adalah akar 2 per A sinus KR. Oke, sehingga balik lagi, solusi persamaan gelombang yang utuh itu kan gabungan dari R dan Y ya, R dan Y. Oke. Nah, itu pasti nanti ada
bergantungnya sama L dan M. Y-nya kan tadi dalam LM. Kemudian R-nya juga, R-nya ini, oh belum selesai ini mah. Sebentar, maaf. UR-nya itu kalau dinormalisasi ini 2/A. Akar 2/A A-nya. Nah, masalahnya di sini ada syarat batas satunya lagi, yaitu sumur potensial kita kan ini kan. Ketika R sama dengan A, itu kan ya partikel kan tak bisa melewati tembok R sama dengan A. Berarti ketika R sama dengan A, itu nilai UR itu harus 0. Ini syarat batas satu lagi. Syarat batas satu lagi ketika R sama dengan A, itu U atau psi itu harus 0. Berarti kalau gitu A sinus K dikali A itu harus sama dengan 0. Nah ini bisa 0 kalau sinus KA-nya itu 0. Sin KA sama dengan 0. Itu ketika kapan sin KA sama dengan 0? Itu pas apa? Pas ini kan. Sin itu kan nilainya 0 kan saat 0, saat pi, saat 2pi, saat 3pi dan seterusnya. Berarti sin KA itu sama dengan 0 itu ketika KA-nya adalah kelipatan dari pi. Jadi KA kelipatan dari pi atau sama dengan N kali pi ya. Sehingga K itu adalah NP per A. Oke, nah kalau begitu solusi UR itu bisa ditulis dalam bentuk paling lengkap itu ada 2/A sinus NP per A dikali R. Nah, ini UR-nya. Oke, jadi UR tadi kita dapat akar 2/A sinus NP per A ya, NP per A kali R. Nah, kita hitung R-nya. R itu U dibagi R kecil, berarti jadi 1/R akar 2/A sinus NP per A dikali R. Oke, nah kalau gitu, ini baru dapat R. Ya, kita harus tahu Y-nya berapa. Y untuk apa? Y untuk, ini tadi kasus untuk L sama dengan 0 ya. Ingat, L sama dengan 0 aja yang kita cari ini sekarang. L sama dengan 0 artinya M yang mungkin ya cuma M sama dengan 0. Artinya kita butuh YLM untuk 0, 0. Ya. L sama dengan 0, M-nya juga 0. Ini berapa nilainya? Kita cari di tabel atau kita hitung pakai formula yang sebelumnya untuk spherical harmonics. Y00 itu ini di tabel. Tadi juga kita udah hitung ya. Akar atau 1/4pi pangkat setengah. Ingat-ingat. 1/4pi pangkat setengah. Jadi ini Y L sama dengan 0, M sama dengan 0 itu adalah 1/4pi pangkat setengah. Oke. Nah, kalau gitu sekarang waktunya kita tulis pesinya dalam bentuk lengkap. Oke, pesi ini untuk L sama dengan 0, M sama dengan 0 ya. Pesi itu sama dengan R kali Y. R-nya adalah ini. 1/R kecil akar 2/A sinus NP per A kali R. Terus Y-nya, Y00 itu adalah 1/4pi pangkat setengah atau akar juga boleh. Pangkat setengah ya atau akar nanti. Oke, ini kita sederhanakan aja. Kita sederhanakan, ini akar 2/A sama akar 1/4pi itu kalau digabungkan jadi 1/akar 2pi-A. Oke, terus sisanya ini ditulis saja. Sinus NP per AR per R. Nah, dapatlah persamaan ini ya. Persamaan ini. Oke. Kalau kalian lihat pesi ini, pesi itu
bergantung sama N. N ini bilangan bulat ya tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. N itu juga bilangan kuantum. Jadi bergantung sama N. Kalau di satu dimensi kan cuma bergantung sama N aja. Tapi kalau di 3 dimensi ini, itu sangat bergantung kita tadi L-nya berapa ngambil nilainya. Dan M-nya juga berapa. Jadi ini bergantung sama N, L, dan M. LM. Oke. NLM ini semuanya disebut dengan bilangan kuantum. Gitu. Nah, oke. Jadi besi itu dalam NLM. Cuman yang kita selesaikan, yang sudah kita selesaikan untuk potensial tak hingga ini tadi hanya untuk kasus L sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Sehingga ini biasanya itu notasinya itu jadi N00 ya. N00 artinya L-nya 0, M-nya 0. N-nya itu sembarang untuk N berapa. N1, N2, N3 dan seterusnya. Oke, itu contoh penggunaan persamaan Schrödinger 3 dimensi pada kasus potensial tak hingga, infinite potential. Untuk L sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Nah, untuk L sama dengan 1 bagaimana? L sama dengan 2 bagaimana solusinya? Pesinya itu beda-beda. Nah, bentuk generalnya nanti kalian bisa temukan di buku Griffith itu. Sudah saya tulis di Bella ya halamannya. Nanti dilihat bentuk umumnya seperti apa. Bisa jadi yang bentuk umum itu untuk proyek akhir ya. Jadi mungkin UAS-nya nanti saya kasih proyek. Tapi masih saya pikirkan lagi sih. Ya, nanti ya kalian bagaimana pendapatnya kalau UAS-nya tak ganti proyek. Oke, contoh kasus kedua adalah atom hidrogen. Nah, kenapa atomnya hidrogen, Bu? Kenapa nggak pakai atom helium, atom silikon, atom uranium? Ya karena atom hidrogen itu paling gampang. Kita belajar yang gampang-gampang aja ya. Gampang aja ini udah rumit persamaannya. Kenapa gampang? Karena atom hidrogen itu paling sederhana. Dia kan H11 ya. Terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. Jadi bentuknya skematikanya atom hidrogen itu cuma seperti ini. Ada 1 proton di tengah, elektron 1 mengitari proton. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, yang atomnya cuma terdiri dari 1 proton, 1 elektron, gampang nyari V-nya, nyari potensialnya. Coba dilihat, potensial listrik antara elektron dan proton. V itu kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2 per R ya. Itu kan, kalian pelajari itu di elektromagnetika ya, sampai bulet-bulet-bulet. Nah, ini Q1-nya adalah proton. Q1 proton, berarti kan muatannya adalah positif E ya. E itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nggak usah tak tulis, semuanya harus tahu kalau E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian Q2 muatannya elektron. Elektron punya muatan yang sama dengan proton tapi tandanya negatif. Jadi minus E ya. Muatan Q2 adalah minus E. Sehingga ini tak gabungkan di V-nya ya, di potensialnya jadi 1/4 pi epsilon 0 minus E kali E berarti E kuadrat per R. Dapatlah persamaan 4,52. Ingat ini semuanya dalam SI. Ya. Sejak dulu saya ngajari di elektromagnetika, di FISDAS itu kita semua pakai SI, nggak pernah kita pakai Gaussian. Jadi ya santailah. Pakai SI. Oke. Itu potensialnya kita sudah dapat. Tadi kalau yang memperhatikan persamaan Schrödinger itu diaplikasikan kemana-mana sama saja, cuma yang beda di potensial. Nah, sekarang untuk atom hidrogen berarti potensialnya kita ganti ini. Sehingga persamaan U, ini yang radial aja dulu ya, radial, karena yang bergantung sama V itu cuma radial. Kalau yang Y,
atau yang angular itu tadi tidak bergantung sama V, udah ada solusi umumnya, udah paten itu tadi, yaitu tadi. Tinggal yang radial ini yang harus kita selesaikan. Oke, persamaan radial 4.53 ini tak tulis lagi ya yang tadi. Itu bentuknya kan kayak gini, min h bar kuadrat per 2m d2u dr kuadrat plus ini v ya, v plus h bar kuadrat per 2m l plus 1 per r kuadrat u sama dengan eu. Nah, v-nya itu tak ganti min e kuadrat per 4pi epsilon 0 per r. Nah, sekarang kita definisikan kappa atau k ini. Kappa sama dengan akar minus 2me per h bar. Nah, persamaan 4.53 itu kita modifikasi dengan memasukkan kappa, lalu ya dimodifikasi gitu, maka kita akan ketemu persamaan ini, yang bawah ini. Oke. Oke, ini tadi asalnya dari ini ya, dari persamaan 4.37. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat persamaan yang ini. Nah, ini tinggal kita selesaikan aja persamaannya. Gitu. Nah, itu tugas kalian adalah menyelesaikan persamaan ini. Jadi, kalau tadi di sistem potensial tak berhingga, itu tadi kan kita ketemu satu persamaan ya. Kita selesaikan persamaannya ini ya. Ini kita selesaikan sampai ketemu psi untuk L sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Nah, kalian itu persamaannya sudah kita turunkan sampai di sini. Nah, tetapi kita harus cari nanti bentuk pesinya itu bagaimana. Nah, itu adalah tugas pendalaman untuk minggu ini. Jadi minggu ini tugas kalian adalah berdasarkan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen yang sudah kita bahas di depan ini, silakan kalian membuktikan bahwa satu, tingkat energi atom hidrogen yang diizinkan itu dinyatakan dengan persamaan En sama dengan minus ini M per 2H bar kuadrat E kuadrat per 4pi epsilon 0 kuadrat dikali 1 per N kuadrat. Dan nomor 2 adalah tunjukkan bahwa untuk bilangan kuantum N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan M sama dengan 0, keadaan atom hidrogen dinyatakan dengan fungsi gelombang psi 100 itu sama dengan 1 per akar pi A pangkat 3 eksponensial min R per A dengan A adalah 4pi epsilon 0 H bar kuadrat per ME kuadrat. Jadi ini tugas minggu ini ya, tugas pendalaman. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Masih memahami, Bu. Iya. Memang saya harapkan kalian bisa memahaminya dengan belajar mandiri ya. Jadi materinya saya bagikan. Lalu kalau kalian pengen penurunannya secara detail itu silakan dibuka buku yang formatnya DJVU tadi. Oke? Dan tugas pendalaman ini pun sebenarnya kalian tidak perlu mikir susah-susah sekali. Jawabannya, penurunannya ada di buku tadi. Makanya saya jadikan tugas pendalaman supaya kalian juga punya pengalaman membaca buku. Oke, tentang tugas apa ada pertanyaan yang lain? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Pertemuan hari ini sampai di sini. Tugas pendalamannya 2 nomor ini. Kemudian tugas summary seperti biasa ya, merangkum apa yang sudah kita pelajari di minggu ini. Bu, boleh minta rekaman kuliahnya, Bu. Saya keloncotan beberapa tadi. Oke, siap. Nanti saya upload seperti biasa ya. Tapi sepertinya pembukaannya tadi nggak kerekam. Ya, oke lah. Nanti kita lihat lah. Oke, ya. Kemudian teman-teman, ini sekalian ini kan sudah mau UAS, jadi saya tawarkan ke kalian, UAS-nya mau seperti apa, terserah kalian, saya manut, mumpung saya belum membuat soal. Saya kasih opsi untuk UAS ya. Untuk UAS tak kasih opsi. 1, take home project.
ini akan saya, kalau opsinya take home project, itu saya kasih tugasnya atau projectnya itu sebelum UAS. Jadi mungkin 2 minggu sebelum UAS saya sudah upload projectnya apa. Di hari UAS kalian tinggal mengumpulkan projectnya. Nomor 2, ya tes seperti biasa. Silakan dipilih sekarang. Mumpung saya belum buat soal ini. Kalau project itu kayak gimana? Oke, kalau project sebenarnya gambaran saya ya, project itu gini. Jadi di bab-bab yang terakhir-terakhir ini nanti, itu sebenarnya kita menggabungkan yang sudah kita pelajari, itu core-nya itu atau bagian yang agak complicated itu di bagian terakhir. Ya, bagian hari ini dan minggu besok itu. Nah, pikir saya kalau project adalah saya ambilkan satu kasus di bab tersebut, kemudian kalian tak kasih tugas menurunkan persamaannya, which is sebenarnya sudah ada di buku, tapi kalian perlu mempelajarinya lebih lebih detail sehingga di pas presentasinya itu detail. Artinya di tugas yang kalian kumpulkan itu penurunannya itu harus detail. Dan biasanya nanti selain menurunkan persamaannya kan sudah ada di buku. Jadi saya anggap itu tugas yang agak mudah ya. Jadi perlu tambahan. Setelah persamaannya diturunkan, kalian harus visualisasikan persamaan tersebut dalam Excel. Boleh, paling gampang ya Excel, atau misal mau MATLAB boleh, dan sebagainya. Memvisualisasikan seperti tugas-tugas yang sebelumnya itu memvisualisasikan grafik gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi tentunya persamaannya harus kalian turunkan dulu yang ini. Yang turunkan bukan saya, tapi kalian. Silakan dipilih teman-teman, mau opsi 1 atau 2. Kalau masih butuh pemikiran mungkin nanti voting aja ya di grup ya. Mau nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 enak loh, nanti pas UAS kalian sudah enggak mikir, tinggal ngumpul. Kalau proyek itu kelompok atau individu, Bu? Individu kan UAS. Tapi ya saya tahu kalian mah boleh kolaborasi ya, tapi presentasinya tetap satu-satu. Artinya yang dikumpulkan tetap satu-satu dan saya cek originalitasnya. Itu dipresentasikan juga, Bu? Bukan maksud saya presentasi itu dilaporkan kan, dikumpulkan. Jadi, presentasinya dalam kertas. Berarti proyeknya pakai kertas. Sorry? Oh, kertas. Apa? Oh ya. Ya, Johan. Maksudnya saya tadi presentasi itu presentasi laporannya. Apa sih? Ya, laporannya, apa kertasnya, atau yang kalian kumpulkan itu, walaupun kalian berkolaborasi, tetapi ini harus menggambarkan kerjaan saya. Gitu. Artinya kalau kan copy paste dan enggak copy paste itu kelihatan tuh. Apalagi ini kan ada ini visualisasi. Nah, ini kalau style grafiknya aja sama persis gitu, terus style tabelnya sama persis, pasti plagiat. Nah, kayak gitu harus kalian pastikan bahwa itu benar-benar kerjaan kalian sendiri. Kolaborasi, tanya penurunan atau tanya bagaimana memvisualisasikannya, berdiskusi, monggo. Tapi at the end, yang kalian tulis, yang kalian kumpulkan itu adalah kerjaan kalian. Satu soal ya, Bu, ya, kalau project. Don't know. Belum terpikir. Mungkin 1 atau 2 lah. Beranak. Oke, atau mungkin kalian butuh mikirin dulu ya. Gak apa-apa, nanti di WA kita voting aja. Dulu aja. Butuh mikir, Bu. Oke. Tapi jangan lama-lama ya, soalnya minggu depan udah harus ngirim soal saya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Sebelumnya, screenshot dulu. Screenshot. Ayo, buka kamera kalian. Oh ya, Mike, ada apa? Bu Fon.
Minggu depan bukannya libur ya, Bu ya? Udah. Minggu depan wis libur ya. Heeh. Iya, minggu depan itu wis libur. Nah, kita itu berarti punya utang 1. Nah, ini rencananya iya ya. Atau tak tambahi 1 sesi asinkronus rekaman ya. Atau kita mau ketemuan kapan? Monggo sih, teman-teman. Boleh asinkronus rekaman aja, Bu. Oke. Kalau gitu nanti tak posting di Bella kayak biasa ya. Tak kabari di WA pas sudah pas sudah diupload. Oke? Oke. Siap, Ibu. Ya. Oke, screenshot sih. Iku kok iso ngono sih? Kerokono. Bu di sini gelap. Iya, nggak apa-apa. Hujan. Iya, sama ini juga hujan ini. Oke, thank you teman-teman. Ini ya, jaga kesehatan selalu ya teman-teman kalian. Sama ya jangan stres. Ya tugasnya banyak sih, tapi ya tugas sih biasa lah ya tugas. Jangan stres. Jaga kesehatan, soalnya di sini juga, aduh, COVID semakin merajalela. Ya kalian jaga-jaga kesehatan. Oke, bye-bye. Makasih, Bu.